warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke lebay. Awas, perangkap iblis. Selamat datang di channel yang inspiratif dan informatif, menyajikan data dan fakta dengan menyandarkan Al-Quran dan Sunnah sebagai tolak ukur kebenaran secara kritis, adil dan mencerahkan. Ya ayyuhalladzina amanu atii'u Allah wa atii'ur rasul. Berulang kali Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Atii'u Allah, atii'ur rasul. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Rasul berikan ambil, apa yang Rasul larang jauhi. Tanpa mereka tahu dari mana asalnya. Mereka hanya ikut-ikutan saja. Mereka tidak bertanya apa yang Allah firmankan, apa yang Rasul sabdakan. Qala Allah, qala Rasul. Bukan kata fulan, kata fulan, kata fulan, kata guru saya. Tanya dari mana datangnya. Karena bapak kita, kakek kita, guru kita bukan Nabi. Yang Nabi adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Rabbuna perintahkan kita untuk mengikutinya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Insya Allah kita selalu dalam karunia dan rahmat Allah. Saudaraku seiman, semanhaj, salafi, Ahlussunnah wal Jamaah secara konsekuen. Insya Allah kalian dalam keridhaan Allah. Kalian dalam keadaan sehat walafiat. Segala urusan kalian yang sempit dilonggarkan, dimudahkan, dilapangkan Allah tabaraka wa ta'ala. Memang kita selalu berbenturan dengan akidah, dengan keyakinan saudara-saudara kita. Ya, mereka masih saudara-saudara kita juga yang seagama, seadinul Islam. Tapi sangat disayangkan argumentasi yang mereka ungkapkan, narasi-narasi yang mereka paparkan, ucapan itu semua bernada amarah. Emosionalnya tinggi. Nggak ilmiah, nggak intelektual. Sedikit-sedikit membubarkan Wahabi. Wahabi udah mati. Mereka bilang apa? Wahabi menyinggung perasaan mereka. Sebenarnya masalah Wahabi ini udah selesai. Karena Syekh Muhammad bin Abdul Wahab itu hidupnya di era tahun 1700-an. Dia di bawah imam mazhab baru. Tapi kok salafiyun itu udah lama. Keberadaan para sahabat-sahabat Rasul itu generasinya di atas para imam-imam mazhab. Mereka dengan gampang, mereka dengan mudah menyanding-gandengkan Salafi, Wahabi. Ini aja udah salah. Salafi, ya salafi. Itu para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahabi. Itu ratusan tahun jaraknya nggak sama. Wahabi mau dibubarkan. Ya Wahabi udah bubar dari kolong langit dunia ini. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab telah tiada, telah mati. Kembali kepada Rabb. Harus jelas. Dan para ulama salaf, ulama pewaris Nabi menyampaikan perkataan-perkataan Rasulullah, perkataan-perkataan Allah tabaraka wa ta'ala yang disebut firman-firman Allah, menyampaikan. Kok kalian tersinggung? Bahasa-bahasa bid'ah, bahasa-bahasa syirik itu ada di Al-Quran dan hadis, bukan dari mereka, bukan karangan para ulama pewaris Nabi. Bukan, jangan salah paham dulu, jangan amarah dulu dibesar-besarkan. Saya mau tanya sama kalian semua, yang mengkafir-kafirkan umat Islam siapa? Kasih tahu orangnya, rekam, tunjukkan video rekamannya,
biar jangan ada fitnah. Beritahu, siapa di antara ulama-ulama salaf yang mengkafir-kafirkan? Sebut. Kemudian siapa lagi yang mengatakan ziarah kubur bid'ah? Ulama salaf yang mana mengatakan demikian? Katakan, biar clear, terbuka. Jangan nuduh, jangan fitnah. Kasihan umat Islam, saudara-saudara kita yang masih awam. Kasihan mereka. Saya hadir di sini untuk mereaction, untuk menjawab. Terus kemudian, apa benar jaminan yang mayoritas itu benar gitu, yang minoritas itu kecil? Kata siapa? Kata siapa? Terus Salafi mau dibubarkan dari Indonesia? Semudah itu? Apa Anda tahu Salafi itu apa sih artinya? Salaf itu apa? Gunakanlah akal sehat, gunakan ilmu pengetahuan agar tak jadi dosa. Semua perkataan kita kelak di akhirat akan dipertanggungjawabkan. Mari kita dengarkan komentar beliau. Mari komentar-komentar yang bermuatan narasi amarah. Nggak ilmiah sebenarnya. Tapi ini penting untuk saya sampaikan kepada saudaraku seiman seislam. Indonesia menjamin kebebasan warganya untuk melaksanakan keyakinan dan agamanya. Nggak ada yang bisa mengintimidasi. Nggak ada. Jadi kalau ada orang secara arogan bicara mau membubarkan, ini bahaya. Dia bertentangan dengan undang-undang di Indonesia ini. Apalagi yang mau dibubarkan itu Salafi. Salaf. Manhaj salaf mau dibubarkan. Astagfirullah. Demi Allah. Demi Allah. Keyakinanku adalah kitabullah Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Siapa saja yang mau memalingkan Al-Quran dan sunnah dari keyakinanku, aku siap apapun yang terjadi. Mari kita dengarkan komentarnya. Sebagainya membid'ah-bid'ahkan kami diam. Ingat, sekali masih itu diteruskan, kami akan bersatu seluruh ulama Ahlussunnah wal Jamaah, Nahdlatul Ulama, bisa menggempur aliran itu, bisa mengusir Wahabi dari Indonesia. Itu akan sangat dan mungkin bisa kita usir dari Indonesia. Kenapa disebutkan dengan manhaj salaf, tidak disebutkan dengan manhaj Nabi SAW? Karena kalau manhaj Nabi disebutkan, ya, yang disebutkan khilafah ala manhaj nubuwah, tapi tentang manhaj dalam kita beragama keseluruhan, ya kita sebutkan dengan manhaj salaf. Karena apa? Karena jelas orang berpegang pada Quran, pada sunnah. Tapi kalau salaf, pemahaman sahabat, ikut nggak mereka? Tidak ikut. Firqah-firqah yang sesat ini, kesesatannya karena mereka tidak ikut apa? Pemahaman sahabat. Kalau mengakui Quran sunnah, mereka ngaku Quran sunnah atau tidak semuanya? Semuanya. Hatta Syiah mengakui Quran sunnah tidak? Hatta Syiah mengakui Quran sunnah. Firqah-firqah yang sesat semuanya mengakui Quran dan sunnah. Titik bedanya dengan kita, karena mereka tidak menisbatkan diri mereka kepada pemahaman siapa? Para sahabat. Makanya kita sebut dengan manhaj salaf. Paham sampai sini? Kita itu bukannya takut, enggak takut. Tetapi yang kita takutkan ketika tangan kita ini, ketika kekuatan kita ini, kita arahkan kepada saudara kita muslimin. Ini kita takutkan. Kenapa? Kita takut dicela oleh Rasulullah SAW. Karena Rasulullah melarang kita menumpahkan darah saudara kita muslimin. Ini kita takutkan. Ini kita khawatirkan. Kita menentang apa yang telah diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya, kalian saudara kami muslimin, kita sama-sama orang Islam, sehingga nggak halal darah kami untuk memukul kalian, membunuh kalian. Itu yang kami yakini, itu yang kita yakini, ayyuhal ikhwah. Ya, nah tangan kita ini kita gunakan memerangi orang-orang kafir yang benar-benar kafir harbi. Orang kafir masuk ke negeri kita, memerangi kita, mengusir kita dari negeri kita, dan pemimpin muslimin mengumumkan jihad. Inilah kita gunakan tangan kita. Tetap menghormati kebebasan beragama dan kebebasan menjalankan kepercayaan antar sesama pemeluk agama
sebagaimana yang diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28 ayat 2 dan pasal 29 ayat 2. Saya pesan kepada saudara-saudara jenengan, begini loh, silahkan dengan manhaj jenengan, dengan apa namanya, ini apa namanya, sampaikan kepada saudara-saudara. Silahkan kalau mau ceramah kemana-mana, silahkan kalau mau ceramah kemana-mana sesuai dengan akidahmu, silahkan. Tapi jangan pernah mengkafir-kafirkan, membid'ah-bid'ahkan ajaran kita Ahlussunnah wal Jamaah. Ingat, Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdliyah Nahdlatul Ulama ini orangnya jutaan, sudah mayoritas seluruh Indonesia. Tapi ajaran panjenengan itu masih minoritas di Indonesia. Udah kita dengarkan, kita simak komentar-komentarnya. Ini harus dijawab, harus diselesaikan dengan ilmu. Nggak bisa kita diamkan, karena saya khawatir kepada saudara saya seiman, seislam, mendengarkan perkataan seperti ini, kemudian dibenarkan. Padahal perkataannya sangat salah. Fatal kesalahannya. Bersyukurlah kita, berbahagialah kita, adanya ulama-ulama poros Nabi di negeri ini. Ulama-ulama yang memiliki ilmu pengetahuan, berdasarkan kitab Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Berbahagialah kita, karena ulama-ulama poros Nabi itulah yang akan menjawab komentar-komentarnya. Mari kita dengarkan apa jawaban-jawaban dari ulama poros Nabi tentang perkataan-perkataan beliau. Penting ini, sangat penting, agar jelas duduk perkara dan persoalan. Siapa yang benar? Ajaran mana yang benar? Mari kita dengarkan keterangan dari ulama poros Nabi. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah, yang harus kita perhatikan dalam kita beragama ini saya harus sampaikan karena ini penting dan harus sering disampaikan. Kita ini beragama Islam, kita bersyukur pada Allah, pegangannya Quran, sunnah Nabi yang sahih menurut pemahaman salafus saleh, itu yang kita pegang. Dalam kita menjalani kehidupan ini, apakah kita berakidah, beribadah, berdoa, atau yang lainnya, semua aktivitas kehidupan kita itu harus kita kembalinya kepada Quran, kepada sunnah. Nah, banyak penyimpangan terjadi karena apa? Disebabkan mereka mengikuti tanpa ilmu. Ini yang terjadi dalam beragama, dalam beribadah, dalam berdoa, ngikuti orang, nggak punya ilmu, nggak punya dalil. Dalam kita beragama harus sumbernya dalil dari Quran. Quran sudah jelaskan semuanya ini. Dalilnya mana? Dalam kita beragama, hujahnya mana? Kita nggak boleh ikut apa yang kita nggak tahu. Nggak boleh kita ikut-ikutan kepada orang kalau kita nggak punya dalil. Nggak boleh dalam Islam. Antum lihat dalilnya, antum catat, antum lihat. Yang pertama dalam surah Al-Isra, surah 17 ayat 36. Allah berfirman, "Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kanu anhu mas'ula." Jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Jangan kamu ikut apa yang kamu, karena sesungguhnya pendengaran, mata dan hati akan ditanya oleh Allah. Jadi kita dalam beragama ini jangan ikut-ikutan. Atau yang ngomong itu syekh, yang ngomong itu ustadz, yang ngomong itu kiai, yang kita tanya apanya? Dalilnya mana? Loh, antum berdoa seperti ini, antum sholat seperti ini, antum berzikir berjamaah seperti, dalilnya mana? Dalil. Coba antum berusaha sebagai seorang muslim dan muslimah agak kritis gitu. Jangan ikut-ikutan dalam kita beragama. Sebab kalau enggak, kita akan sesat. Kita hidup hanya sekali, dan yang kita inginkan semuanya kita akan masuk surga. Jangan kita ikut-ikutan. Allah melarang kita, jangan kamu ikut apa yang kamu tidak tahu. Minta hujah, minta dalil.
Orang ngomong begini dalilnya mana? Ketika orang-orang Yahudi, ketika orang-orang Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW bahwa yang masuk sorga itu Yahudi dan Nasrani. Kata mereka, Nabi, di depan Nabi SAW, orang Yahudi dan Nasrani mengatakan kepada Nabi Muhammad SAW tidak masuk sorga kecuali orang Yahudi dan Nasrani. Bukan Nabi celah atau Nabi tanya. Nabi tanya apa? Dalil. Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam surah Al-Baqarah di ayat 111, surah yang kedua ayat 111. Allah berfirman, wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 111. Kalau yang bawa mushaf Al-Quran dilihat benar atau tidak itu. Wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara tilka amaniyuhum qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Mereka berkata tidak masuk surga kecuali orang-orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian kata Allah kepada Nabi Muhammad SAW, "Qul," katakan kepada mereka, "Hatu burhanakum in kuntum shadiqin." Mana bukti kamu, mana hujjah kamu, mana dalil kamu jika kamu orang-orang yang jujur. Nggak bisa mereka keluarkan dalil, nggak bisa mereka keluarkan hujjah. Maka agama ini agama dalil, agama hujjah. Ada nggak dalilnya? Dalam kita beragama, dalam kita mengamalkan, dalilnya ada nggak? Kalau nggak ada jangan ikut. Siapapun dia, ustadz kayak syekh atau imam atau yang lain. Hatta Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasulullah, buang pendapatku. Ikuti apa? Ikuti sunnah Rasulullah SAW. Semua imam, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali semua mengatakan demikian. Kalau ada pendapatku menyalahi sunnah Rasul, buang pendapatku semuanya. Ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan nggak boleh bagi orang untuk mengambil pendapatnya imam kalau sudah ada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua pendapat semuanya batal kalau dari sunnah Rasulullah. Semua pendapat. Idza warada al-athar batala an-nazar. Bila sudah datang athar maka batal sudah semua pendapat itu. Nggih. Silahkan, kita nggak menyalahkan kok. Ini Indonesia kok. Silahkan pakai paham yang lain-lain. Kita ini Ahlus Sunnah nggak pernah menyalahkan Wahabi, nggak pernah menjelek-jelekkan Wahabi. Cuma mereka semua itu yang selalu menyalah-nyalahkan kita, dan kita selalu cool karena ingin Indonesia gema ripa loh jinawi. Kepingin tentram negara kita tidak mau ada pergaduhan. Termasuk tanggung jawab ulama yang besar besok di hadapan Allah adalah satu, menentramkan umat. Jadi saya pun tidak langsung menghancurkan, itu hanya bahasa emosi saya. Maksudnya bahasa emosi saya, tolonglah yang ceramah-ceramah seperti membid'ah-bid'ahkan, sudah selesai, tutup, diam. Sudah jangan diulang-ulang lagi. Kami mayoritas, kalian minoritas. Sekali kami bergerak, habis kalian semua. Ingat, NU sangat besar, Ahlussunnah wal Jamaah sangat besar. Nah, kalian yang Wahabi menyalah-nyalahkan kita semua, kita diam. Silakan mau dakwah ceramah sesuai dengan paham kalian. Jangan menyalah-nyalahkan akidah kami. Mungkin begitu Ustaz. Tapi Ustaz Rahmat, saya tanya dengan jujur. Jenengan ingin pindah akidah mengikuti saya Ahlussunnah wal Jamaah Nahdlatul Ulama atau tetap mengikuti Wahabi? Pengen pindah akidah. Pengen pindah akidah. Ya, ingin pindah akidah mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Diikuti saya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Saya berjanji akan keluar dari akidah saya, dan saya akan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah An-Nahdiyah. Insyaallah. Dan saya berjanji dan saya akan tidak mengulangi untuk membid'ah-bid'ahkan Ahlussunnah wal Jamaah, dan saya keluar dari akidah saya, dan mulai malam ini seterusnya saya akan mengikuti Ahlussunnah wal Jamaah. Tidak ada unsur paksaan apapun.
paksaan apapun. Yes, amin. Saya telah menyampaikan, saya hadirkan ulama poros Nabi, karena ulama poros Nabi yang punya wewenang dan hak untuk menjawab berbagai persoalan dalam Islam ini. Kok saya apalah? Jadi semua penonton ini, netizen yang nyinyir ini, yang suka menyerang saya ini, biar kalian paham. Yang menjawab berbagai persoalan itu ulama poros Nabi. Saya sudah jelaskan berulang kali. Keberadaan saya ini, kalau di buku itu, dianalogikan bagaikan mukadimah. Saya ini kata pengantar. Untuk pembahasan, pengkajian materi lebih detail dan dalam serta luas, itu saya persembahkan, saya serahkan kepada ulama poros Nabi. Ya, alhamdulillah negeri ini ada Abdul Qadir Jawas, ada Abdul Hakim bin Amir Abdad, ada Ustadz Firanda, ada Ustadz Abu Farhan Aceh, ada Ustadz Zainal Abidin. Banyak ulama poros Nabi negeri ini. Alhamdulillah kita bersyukur. Walaupun kehadiran mereka diteror dengan kata-kata kasar, video-video mereka diperlakukan tidak manusiawi. Ada ulama salaf menggugat karena ulama salaf paham, berilmu, karena mereka juga masih saudara kita se-Islam. Saudaraku seiman se-Islam, saya telah menyampaikan. Saudara-saudaraku yang menyimpulkan dan memilih cara mana yang benar. Apakah cara tradisional beragama kita, mengikuti nenek moyang, mengikuti aba ana, atau mengikuti kitabullah Al-Quran dan as-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu kembali kepada Anda. Saya tidak ada memaksa Anda untuk mengikuti keyakinan saya, melaksanakan Al-Quran dan sunnah Rasul. Anda yang punya hak untuk menentukan sikap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin.